Hari ini judul khotbahnya ialah Give Thanks, untuk mengucap syukur ya. Ayatnya dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, di dunia psikolog sudah menemukan bahwa orang yang paling berbahagia adalah orang yang mengucap syukur. Bukan karena hartanya, bukan karena pencapaian-pencapaian dalam hidupnya, tetapi orang yang tahu mengucap syukur ialah orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Dan ada seorang profesor psikologi, Robert A. Emmons dari University of California, dan rekannya McCulloch menemukan bahwa orang yang mengucap syukur, yang tahu menghitung berkat-berkat di dalam kehidupannya, ialah orang dapat meningkatkan kesehatan. Jadi mengucap syukur meningkatkan kesehatan kita. Hari ini sudah mengucap syukur? Amin. Bapak ibu saudaraku yang ada di rumah maupun yang ada di gereja saat ini, amin, sudah mengucap syukur. Bangun tidur kita mengucap syukur untuk nafas, untuk kebaikan Tuhan. Ada begitu banyak hal di mana kita bisa mengucap syukur ya. Orang yang mengucap syukur memiliki lebih sedikit depresi dan stres. Ya, kalau Anda mengalami tekanan di dalam hidupmu yang bikin rasanya, aduh, saya pernah ngalamin Bapak Ibu Saudara, kayaknya nggak dipikirin gitu ya, kayaknya nggak dipikirin, tetapi ternyata itu ada di dalam hati, sampai rasanya nih, kayaknya ada sesuatu yang berat gitu, ada sesuatu yang menekan. Berdoa dan puji Tuhan, Tuhan menjawabnya. Di saat Tuhan menjawab doa kami, itu rasanya beban itu yang ada di bahu tuh langsung terangkat gitu loh. Jadi saya bilang sama suami saya, ternyata selama beberapa saat ini yang bikin rasanya berat itu ternyata pikiran, stres ternyata. Walau di saat-saat itu saya tuh terus Tuhan, saya mau terus mengucap syukur. Aku nggak ngerti, pokoknya Tuhan adalah Tuhan. Engkau yang akan menjawab sesuai dengan waktumu, tidak pernah terlambat. Terus perkatakan firman. Terus di saat kita mengucap syukur, kita bekerja sama dengan Tuhan, dan Dia akan menyatakan pertolongannya tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat. Dia menjawab doa-doa kita. Amin ya. Orang yang bersyukur memiliki lebih sedikit depresi dan stres, tekanan darahnya lebih rendah, lebih banyak energi, dan punya optimisme yang lebih besar. Tahun lalu saya kena tekanan darah tinggi. Tekanan darah saya 259 atau 260 per 110. Susternya tuh yang periksa tekanan darahnya tuh sampai bingung. Tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri gitu ya. Dia tuh sampai ngeliatin saya gitu. Ibu gak pusing katanya. Enggak, saya baik-baik aja, saya bilang gitu. Ibu bener, ibu gak pusing. Soalnya udah 200 lebih Bapak Ibu Saudara. Orang 180 aja, 190 pembuluh darahnya pecah. Saya udah 200 lebih. Kasih karunia Tuhan kalau saya masih bisa berdiri sampai saat ini ada di hadapan Anda. Gak apa-apa, ketemu dokter. Waktu itu periksa untuk hal yang lain, saya ke ginekolog. Susternya bilang, Pak, ibu ini tekanan darahnya di atas 200 loh. Oh gak apa-apa, dia sih emang kayak begitu katanya. Dokternya ngomong gitu. Selama beberapa saat saya minum obat penurun tekanan darah, Almodipin ya, yang 10 mg setiap hari pada saat itu. Karena ketika diukur tuh pasti tekanan darahnya udah turun, nggak 200-an, tapi 180, 150, kadang yang di bawah sistoliknya 110, nggak turun ke 90. Orang-orang tuh udah pada ngeri semua lihat saya. Tapi saya bilang, Tuhan,
sampai satu hari, ini saya ya, ini saya gitu. Saya punya iman Tuhan menyembuhkan saya. Saya bilang, Tuhan, hidup saya bukan bergantung sama obat, tapi bergantung sama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, sampai hari ini saya udah gak minum obat untuk menurunkan tekanan darah lagi. Tekanan darahnya udah turun, saya baik-baik, puji Tuhan. Karena waktu saat-saat itu kepalanya kadang sakit, atau saya suka light headed gitu loh. Kayaknya kepala tuh ringan banget, bukan sakit kepala, malah kebalikannya. Kepalanya kok ringan banget, kayak melayang. Puji Tuhan, Tuhan sembuhkan ya. Tapi ini saya. Kalau Bapak Ibu memang sedang mengikuti satu pengobatan, terjadilah sesuai dengan apa yang jadi rencana Tuhan dalam hidupmu. Kalau masih mesti minum, minum. Waktu itu saya beriman dan saya berhenti, puji Tuhan saya sembuh. Ya, jadi mengucap syukur. Benar, di saat-saat itu saya belajar untuk terus mengucap syukur. Karena saya nggak ngerti apa yang membuat tekanan darah saya naik saat itu. Tapi saya tetap belajar mengucap syukur. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Ketika diomongin, kamu nih, apa saya punya pikiran apa ya Tuhan ya, saya mau berserah penuh saja sama Tuhan. Saya gak mau itu jadi beban dalam hidupku, karena Engkau yang sudah menanggung segala beban kehidupanku. Saya belajar berserah dan terus mengucap syukur. Tuhan baik, puji Tuhan, haleluya. Yang kedua, secara ilmiah ditemukan bahwa praktek mengucap syukur setiap hari memperlambat beberapa efek degenerasi syaraf yang sering terjadi seiring bertambahnya usia. Jadi memperlambat waktu penuaan. Jadi kalau mau awet muda, ya mengucap syukurlah senantiasa. Ya. Semua wanita pasti ingin merawat tubuhnya, merawat dirinya sedemikian rupa. Makanya klinik kecantikan banyak dan produk kecantikan juga banyak. Artis-artis juga jualan sekarang. Karena apa? Mereka ngejual dirinya. Wah, kulitnya mulus, mau dong kayak gitu. Wah, awet muda, mau dong ya. Siapa tuh? Oma Titik Puspa. Sudah oma, setengah abad lebih. Tapi kulitnya tetap kencang, kelihatan segar ya, kelihatan 20-30 tahun lebih muda dari usianya ya. Banyak sekali produk-produk. Tapi yang paling utama, yang dari dalam memancar keluar. Yang di luar boleh dirawat, tapi yang di dalam memancar keluar, yaitu dengan mengucap syukur senantiasa. Yang ketiga, dengan mengucap syukur ditemukan bahwa dapat menghentikan stres. Di saat kita stres, ada satu hormon yang diproduksi oleh tubuh kita, yaitu hormon kortisol. Ketika tubuh memproduksi terlalu banyak hormon kortisol, itu akan menguras sistem kekebalan dan meningkatkan kadar gula darah. Studi yang dilakukan di Institute of HeartMath Research Center di California menemukan bahwa emosi positif seperti ucapan syukur dan apresiasi secara signifikan menurunkan kadar kortisol di dalam darah kita. Jadi supaya nggak stres, mengucap syukur. Kayaknya sederhana banget ya. Just do it. Ucap syukur setiap hari di dalam beberapa saat sepanjang hari itu. Kalau perlu ditulis, Anda tuh mengucap syukur untuk apa hari itu. Saya percaya pasti sesuatu yang baik akan terjadi. Anda nggak stres, nggak depresi, awet muda, ya, bahkan apa, lebih positif dan punya optimisme di dalam kehidupan lebih lagi. Yang keempat, menghasilkan hubungan yang lebih baik. Ini berhubungan dengan hormon juga, yaitu hormon oksitosin. Karena ketika hormon oksitosin diproduksi, itu akan menumbuhkan ketenangan dan keamanan, dan itu berefek kepada hubungan Anda dengan sesama ya. Di sini ditemukan dalam penelitian oleh psikolog Amerika Sarah Algo dan Baldwin
menunjukkan bahwa rasa syukur ini dapat mengikat hubungan satu dengan yang lainnya. Ya, jadi mengucap syukur membuat Anda menghasilkan hormon oksitosin yang menumbuhkan ketenangan dan keamanan, dan itu berpengaruh terhadap hubungan Anda dengan sesama. Yang kelima, bersyukur baik untuk jantung Anda dan lingkar pinggang. Orang dengan tekanan darah tinggi yang secara aktif mengungkapkan rasa syukur dapat menurunkan tekanan darah sistoliknya hingga 10% dan mengurangi asupan lemak makanan hingga 20%. So, dengan mengucap syukur ternyata membakar lemak. Mengurangi asupan lemak makanan hingga 20%. Tapi ya makannya dijaga ya Bapak Ibu Saudara. Memang mengurangi asupan lemak, tapi kalau lemaknya ya dipenuhin terus ya bagaimana itu ya. Jadi bersyukur baik untuk jantung dan lingkar pinggang Anda. Nah itu secara ilmiah. Lewat ayat di 1 Tesalonika 5 ayat 18 kita mau belajar apa yang firman Tuhan katakan. Yang pertama yang saya catat, bersyukur kepada Tuhan kita lakukan karena Dia adalah Tuhan. Yang kedua, bersyukur adalah tanggapan atas kasih karunia Allah, bukan usaha manusia. Yang ketiga, bersyukur di dalam segala hal. Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan karena Dia adalah Tuhan. Kata bersyukur di dalam ayat ini, di dalam bahasa Yunaninya adalah eukaristeo, ya. Dan di dalam ayat ini, eukaristeonya ini dalam bentuk kata kerja imperatif, yaitu kata kerja dalam bentuk perintah. Rasul Paulus tidak menganjurkan kepada umat di Tesalonika untuk mengucap syukur, tetapi dia memerintahkan. Nah, berarti ini penting sekali dan harus dilakukan. Di mana hal ini dilakukan secara terus-menerus. Supaya apa? Tujuannya supaya umat Tuhan di Tesalonika itu sadar akan hidup yang mereka alami di dalam Tuhan dan penuh ucapan syukur kepadanya. Ya, jadi ini adalah kata perintah. Harus dilakukan di dalam kehidupan kita. Tidak ada kata tapi, tetapi harus. Berarti setiap saat di dalam hidup kita, kita harus terus membangun rasa ucapan syukur. Setiap anak-anak Tuhan yang tahu mengucap syukur adalah orang yang percaya bahwa Tuhan itu baik. Apapun yang dialami oleh orang percaya, kebaikan Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Seperti yang Ia janjikan di dalam Mazmur 106 ayat 5. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersuka cita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Dan Mazmur 136 ayat 1 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh Dia baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Waktu kita naikkan pujian, kita memperkatakan kata-kata firman yang dijadikan lagu, di situ kita mengingat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Naikkan pujian, naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin ya.
Bersyukur adalah tanggapan atas kasih karunia Allah, bukan usaha manusia. Kata eukaristeo itu asal katanya, akar katanya adalah karis. Ini anak saya yang nomor 2, karis zoe, ya, yang artinya grace, rahmat, kasih karunia. Kita mengucap syukur karena kita tahu semua yang ada dalam kehidupan kita itu bukan karena hasil kekuatan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan, karena pertolongan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. That's why we give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Ya, kita udah dapat yang terbaik dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kita nggak bisa minta yang lebih lagi. Allah Bapa sudah berikan yang terbaik. Oleh karena itu layaklah dan patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan eukaristeo ini mewujudkan pemahaman yang sama yang diberikan seperti yang diterapkan pada cintanya yang tercatat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan mengasihi, mencintai kita dan memberikan kasih karunia terlebih dahulu. Kemudian kita menanggapi kasihnya dan karunianya dengan ucapan syukur yang luar biasa. Amin. Semakin kita terpapar pada kasihnya Tuhan, semakin kita mengasihi Dia sebagai balasannya. Ya, di Lukas 7 ayat 36 sampai 51 ada kisah mengenai Yesus diurapi oleh perempuan yang berdosa. Perempuan yang tidak diterima oleh masyarakat, yang dipandang sebelah mata, datang mengurapi Yesus dengan minyak yang mahal, dengan air matanya, dan dia mengelap kaki Yesus dengan rambutnya. Dia tahu di saat orang lain tidak terima dia, ada satu pribadi yang mengasihi dia dan menerima dia apa adanya, Yesus Kristus Tuhan. Di ayat yang ke-47 dari Lukas 7 ini, Yesus berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Dia beroleh kasih karunia, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Ada hubungan sebab akibat di saat seseorang menerima kasih karunia yang luar biasa. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Saya percaya setiap daripada kita menerima kasih Kristus yang hebat dan luar biasa. Oleh karena itu kita mau mengasihi Dia lebih lagi, mau mengucapkan syukur lebih lagi kepadanya. Karena apa? Kita ini orang yang jelek. Saya ini orang yang paling jelek di sini dibanding Anda semua. Tapi karena kasih karunia Tuhan, saya ada di sini dan bisa menyatakan kasih-Nya yang hebat dan luar biasa. Haleluya. Kita telah terpapar kasih karunia Tuhan yang luar biasa dan tidak ada habis-habisnya mengucap syukur dalam segala hal. Yang ketiga, bersyukur berkaitan dalam segala hal. Orang percaya, anak-anak Tuhan, ketika ditimpa masalah harus selalu mengucap syukur. Dalam keadaan baik, buruk, berhasil, gagal, sakit, sehat, kelimpahan, kekurangan, suka, duka, dalam segala warna-warni kehidupan yang kita lalui dalam hidup ini, tetap kita mengucap syukur. Karena Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena Tuhan sendiri bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih dan memanggil kamu. Kita sudah dipilih, dipanggil sedemikian rupa untuk ada di dalam kasih karunia-Nya, keselamatan yang luar biasa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ingat kisah Yusuf. Ya,
ya. Bagaimana dia tidak mengerti, saudara-saudaranya membenci dia. Dia dijual untuk menjadi budak di negeri orang, ya. Dia dikhianati oleh saudaranya, bahkan bosnya mengkhianati dia. Dia harus masuk dalam penjara. Dari usianya ke-17 sampai ke-30, hidup Yusuf tidak lepas dari masalah demi masalah. Tetapi apa? Di dalam Kejadian 50 ayat 20 dia bisa bilang begini, memang kamu telah merekakannya hal yang jahat ya, untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ternyata pengalaman gak enaknya itu Tuhan mempersiapkan Yusuf untuk perkara yang hebat di depannya. Dia jadi orang nomor 2 sesudah Firaun. Orang Ibrani jadi orang nomor 2 di negeri Mesir, yang tidak mengenal Allah yang disembah oleh Yusuf dan keluarganya. Dia memelihara bangsanya, dia memelihara bangsa-bangsa lain, oleh karena kekeringan yang hebat yang terjadi di seluruh dunia pada saat itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengertilah bahwa waktu Tuhan katakan bersyukurlah di dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki oleh Allah Bapa bagi setiap kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ini adalah satu perintah yang luar biasa. Kalau Tuhan suruh, kita tinggal taat saja, mengucap syukur saja, mengucap syukur saja, dan alami kebaikan demi kebaikan, alami pernyataan pribadinya yang tidak pernah meninggalkan kita, yang tidak pernah terlambat untuk menjawab doa-doa kita. Lebih dari apa yang kita ucapkan, lebih dari apa yang kita rindukan, dia sanggup menjawabnya di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan kita semua. Haleluya, haleluya. Mari ambil waktu untuk mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Mungkin kau sedang memang lagi ada masalah, itu adalah satu fakta kehidupan. Tetapi ada fakta yang lain, di mana kerajaan Allah berdaulat penuh atas kehidupanmu. Ucap syukur, karena di saat engkau sakit, dia adalah penyembuh yang luar biasa. Di saat bebanmu begitu berat, dia yang sanggup memikulnya, dia yang sanggup menanggung segala bebanmu dan memberi kelegaan bagimu. Mengucap syukurlah, karena di saat masalah datang, dia sanggup membuat engkau tetap bersuka cita dan memandang kepada Tuhan. Bersyukurlah karena dia yang sanggup memberikan jawaban di dalam segala hal. Mengucap syukurlah karena kebaikannya tidak ada habis-habisnya dalam hidupmu. Dunia boleh berubah, ada corona, ada pandemi, ada berbagai hal, tetapi kebaikannya selalu sama dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Mengucap syukurlah, walau sekarang mungkin keadaanmu gak enak, tetap mengucap syukur, tetap mengucap syukur, tetap mengucap syukur.